Hai Gocenity, wah gimana nih kabar kalian semua? Saya pastikan kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Saya juga mau mengucapkan welcome to our online service bagi kalian yang baru mengikuti ibadah online kami. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami untuk mengetahui info terbaru dari Gocha United. Nah, sebelum memulai acaranya, pastikan kalian sudah mengikuti tata acaranya dan kalian ikuti dari awal hingga akhir ibadah. Welcome to the Life Church. Shalom Gocenity semuanya. Mari kita bersama-sama kita naikkan suara kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua berdiri bersama-sama yuk. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan Yesus. Karena anugerah-Mu Tuhan, karena keselamatanmu,
kami dijadikan hidup yang baru. Kami terima Tuhan identitas daripadamu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau taruh kepercayaan kami di dalam Engkau. Kami taruh hati kami hanya kepadamu Tuhan. Oh haleluya. And I will build my life in your word, Lord. And I will build my life to you. Oh, hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever bring. We live for you. We live for you, Lord Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one we could ever sing. And worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. The songs. Holy, there is no one like you. There is none beside you.
Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Oh, haleluya. Buka mata kami Tuhan untuk melihat setiap keajaiban-Mu, setiap kedahsyatan-Mu yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Penuhi kami Tuhan, dan ajar kami, tuntun kami dengan cinta-Mu. Biar masa muda kami Tuhan menyenangkan hati-Mu. Masa muda kami dekat bersama-Mu. Itu adalah pondasi yang paling mendasar dalam hidup kami Tuhan. Tanam kami di hadirat-Mu, pegang erat hidup kami. And sing I build my life. Dengan kesungguhan hati katakan, Lord, I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah lama kita tidak berjumpa, tapi ini adalah kesempatan yang bagus sekali ketika bisa bertemu walaupun dalam bentuk video streaming atau online seperti ini. Tetapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan, firman Tuhan tetap bisa saudara dengar dan tetap diberkati dengan firman Tuhan. Memang berbeda rasanya, tetapi yang penting adalah pesannya, ya. Nah, ketika saya dihubungi pun saya bersyukur bahwa ada kepercayaan untuk bisa tetap melayani dan bisa berbagi dengan saudara semua. Hari ini firman Tuhan pada topik yang cukup menarik sekali dan menjadi satu fenomena yang menarik, yaitu sebuah penundukan diri. Saudara, hari ini saudara belajar tentang penundukan diri. Apa sih tentang penundukan diri? Saya akan membawa pada permulaan ini sebuah firman Tuhan, yaitu terambil di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh, demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, berawal dari tunduklah kepada Allah. Saudara, tunduk itu artinya apa sebenarnya? Tunduk itu artinya, kalau di dalam kamus Webster dikatakan, secara sukarela berserah kepada satu sama lain, menyerahkan rencana-rencana atau tujuan seseorang itu pada orang lain. Jadi berbicara tentang menyerahkan diri di bawah orang lain. Demikian pula sebetulnya di dalam bahasa Yunani pun namanya hupotasomene. Itu artinya menempatkan diri di bawah gitu. Dan itu berbicara tentang penyerahan atau memberi diri kita. Ini sangat sulit sebenarnya untuk dilakukan. Mudah untuk diucapkan tapi sulit untuk dilakukan.
Tetapi ini sebuah perintah daripada Tuhan, di mana Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 jelas, tunduklah kepada Allah. Yesus sendiri sudah memberikan sebuah teladan untuk hal itu. Bahwa bagaimana dia tunduk kepada Bapaknya. Penundukan diri ini adalah kunci sebenarnya. Di mana dalam perjalanan rohani saudara dan saya, penundukan diri ini penting sekali. Nah, firman Tuhan kembali begini. Bagaimana kita bisa membuktikan kita tunduk kepada Allah apabila kita tidak pernah belajar tunduk pada otoritas di atas kita. Nah, di sini letaknya. Di sini adalah letak kuncinya. Sebagai bukti penundukan diri saudara kepada Allah, itu akan dibuktikan, ditunjukkan penundukan diri saudara itu kepada orang-orang yang ditunjuk oleh Allah itu menjadi otoritas di atas kita. Baik itu adalah orang tua saudara, itu adalah pimpinan di perusahaan, maupun orang-orang yang ada di sekitar yang memang diletakkan atau dengan status studi saudara. Bisa jadi dosen, dekan, kepala sekolah, guru, lurah, camat, dalam hal ini adalah pemerintahan. Kalau kita tidak bisa menunjukkan diri, penundukan diri pada otoritas itu, maka saya balik. Penundukan si diri saudara pada Allah, maaf, diragukan. Saya akan tunjukkan kaitan ini ya. Kaitan ini kita akan lihat di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-22. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-22 sampai 24. Dikatakan begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ayat 23 catat penting. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalimat ini atau ayat ini dipahami seperti ini. Kalau kita melakukan sesuatu atau kita berada menjadi hamba dari seorang majikan, kita lakukanlah itu seperti kita melakukan kepada Tuhan. Kemudian, dan itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sedang melakukan untuk Tuhan. Kalau dipersingkat, kalau kita nggak tunduk, nggak taat dengan atasan kita atau otoritas di atas kita, artinya kita juga tidak tunduk dan sedang tidak tunduk dan tidak taat pada Allah. Jadi penting tidak? Penting sekali. Nanti kita akan lihat mengapa pengundukan diri ini harus saudara lakukan. Ya, ada sebuah kesaksian, ya beberapa kesaksian saudara. Saudara, saya ini tergabung di dalam sebuah pelayanan internasional terkait dengan penjangkauan, pemuritan, dan multiplikasi. Ya, penginjilan, pemuritan, dan multiplikasi terkait dengan penjangkauan pada generasi, terutama pada anak-anak. Sementara Tuhan percayakan sampai hari ini adalah sebagai discipleship coordinator atau koordinator pemuritan untuk Indonesia, mewakili Indonesia. Saudara, saat itu saya bergabung, sempat diwawancara oleh pihak internasional, dari Amerika sendiri datang ke Indonesia dan seterusnya, sampai beberapa kali diwawancara. Dan akhirnya tergabung itu pada sekitar tahun 2004-2005. Saat saya bergabung, kemudian saya tahu bahwa koordinator tim, yaitu koordinator dari seluruh tim yang ada di Indonesia ini adalah seorang ibu yang masih muda, yang lebih muda dari saya, dan secara
pengertian tentang anak-anak, tentang generasi, cara mengajar, semuanya itu kalau boleh saya sementara saat itu saya berkata bahwa saya dengan kesombongan saya bahwa dia di bawah saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekacauan. Yang terjadi adalah pemberontakan. Saudara, itu baru saja loh terjadi sekitar tahun 2014, 2015 gitu. Ya, jadi ini berbicara tentang bahwa saya mengalami yang namanya saya tidak tunduk terhadap otoritas. Dia yang lebih muda, dia yang tidak berpengalaman, dia yang kurang mengerti tentang generasi, sementara yang bergerak di anak-anak itu saya sejak tahun 89, tahun 90, sementara dia tidak. Kemudian kami bergabung di dalam satu tim, saya membantah, saya marah, saya tidak mau hadir dalam meeting. Saya bahkan menjelekkan mungkin di belakang. Saudara, itu artinya saya sedang melakukan pemberontakan. Sementara otoritas itu dipercayakan kepada dia. Saya tidak bermaksud untuk merebut otoritas itu sama sekali. Tetapi saya merasa bahwa saya lebih dari kamu. Saudara, betapa sombongnya saya. Itu kesombongan yang mungkin gak disadari. Tetapi itu muncul. Saya diperingatkan oleh istri saya, diperingatkan oleh beberapa anggota tim yang lain. Saya masih bersikukuh. Tapi saya bersyukur, saya bersyukur bahwa apa yang terjadi pada proses itu, Tuhan tegur saya untuk saya belajar untuk menundukkan diri. Sehingga saya cuma berkata, silahkan Bu. Ibu perintahkan apa saja saya akan lakukan. Sampai hari ini pun saya memanggil beliau dengan ibu. Yang notabene usianya itu lebih muda dari saya. Saya panggil dengan ibu. Bu, silahkan. Mau meeting ikut. Apa saya? Sudah maunya gimana? Saya akan bantu. Dia panggil saya Ko. Kan lucu. Dia panggil saya sampai hari ini Ko. Tapi saya panggil beliau ibu karena saya menghormati dia. Saya belajar submit di bawah otoritas itu. Saudara, gak mudah menghancurkan hati kesombongan ini, gak mudah. Di kisah yang lain dalam sebuah outbound. Nah, ini outbound ini beberapa tahun yang lalu. Ketika saya mengikuti outbound itu, memang ini ada jenjangnya ya saudara, outbound itu. Saat itu namanya secara keseluruhan excellent leader. Tapi untuk masuk ke sana harus ada melewati yang namanya outbound. Saudara, kembali lagi. Saya tidak bisa saat itu submit dengan proses yang ada pada proses outbound itu. Panitia saya marahin. Saya tidak mengikuti aturan atau rule. Saya lebih cenderung menggunakan strategi untuk memenangkan dengan cara agar tim saya bisa menang, tetapi tidak mengalami proses dan pengalaman yang baik. Saudara, kenapa demikian? Karena saya adalah orang outbound. Saya udah kenyang dengan outbound. Saya seorang planner strategis untuk outbound. Saya mengerti permainan aktivitas outbound dengan amat sangat. Termasuk safety. Background saya psikologi. Sejak mahasiswa, saya mengerti bagaimana yang namanya modifikasi perilaku melakukan dengan experiential learning. Belajar lewat pengalaman. Makanya ada aktivitas atau permainan. Jadi outbound itu ketika ada permainan seperti ini saya tahu. Ini begini, ini begitu, caranya begini.
Bahkan sampai permainan yang kita lewatin, ketika tim kami lewat, kemudian ada main ini apa tidak. Kalau main ini, kita kalau menang dapat poin sekian, kalau kalah akan dikurangi sekian. Saya dengan santai mengatakan, nggak usah main. Loh, kita main. Jangan. Ini permainan kita mesti kalah. Loh, bisa menang? Nggak bisa. Karena saya tahu, ini permainan yang sering dilakukan dan memang tujuannya memang untuk kalah dan mengurangi poin. Ya akhirnya kita lewatin pos itu. Lihat saudara, kelompok saya tidak benar-benar memiliki pengalaman yang baik. Tidak berproses. Hal yang lain, ketika di sebuah lembah, kemudian terjadi sebuah tantangan untuk menyerahkan semua apa yang kami bawa termasuk minuman dan makanan. Kemudian saya berkata begini, serahkan saja semua minumannya itu. Serahkan. Loh, nanti kita akan kehausan. Saya cuma berkata, kalau kehausan, pingsan, mereka yang bertanggung jawab. Tidak mungkin kehausan atau kesusahan dimunculkan mereka tanpa tanggung jawab. Mereka pasti tanggung jawab. Serahkan aja. Jadi prosesnya ketika menyerahkan air yang mestinya itu seperti menyerahkan hak kita, apa yang kita miliki, tidak terjadi di proses kelompok saya. Karena airnya diserahkan semua. Nggak terjadi pertentangan dan sebagainya. Betul, ketika naik di depan, di atas itu ternyata ada es kelapa muda disiapkan oleh panitia. Dan saya bilang, loh lihat kan, saudara, kesombongan saya itu menghancurkan penundukan diri. Saya bersyukur pada saat itu kembali lagi Tuhan ingatkan saya dan saya nangis. Saya bertobat, saya minta maaf kepada seluruh peserta dengan tim saya juga. Bahwa saya tidak mendidik, mengajar, membawa supaya mereka berproses pada outbound saat itu. Bahkan saya nangis, saya masih ingat waktu itu di lapangan sepak bola, kemudian ada gawang itu. Saya duduk di situ, di gawang itu sendirian dan saya nangis. Saya berlutut di bawah kaki Tuhan, saya nangis. Betapa sombongnya saya, sehingga saya tidak pernah belajar namanya penundukan diri. Sebagai pemimpin, saya tidak tunduk dengan otoritas, di mana Tuhan sudah percayakan ada pemimpin yang lain di atas saya. Maka itu akan memberikan pengaruh yang besar kepada tim yang ada di dalam departemen di pelayanan saya. Saudara, berbicara masalah penundukan diri ini, maka saya akan mengatakan bahwa ini prinsipnya. Yang pertama, bagaimana sih saudara supaya kita bisa menundukkan diri. Penundukan dirimu kepada Tuhan itu saudara dan saya harus tunjukkan penundukan diri kepada otoritas yang Tuhan sudah tetapkan dan pilihkan kepada saudara dan saya. Yang pertama pasti orang tua. Bagaimana saudara menundukkan diri di bawah otoritas orang tua saudara? Bagaimana kita menundukkan diri dengan guru? Bagaimana menundukkan diri kita dengan polisi yang adalah dia orang yang berwajib, yang bertugas untuk mengatur lalu lintas, yang ditunjuk oleh pemerintah? Bagaimana kita tunduk dengan peraturan di pemerintahan? Bagaimana kita bisa tunduk dengan otoritas di gereja? Koordinator, ketua departemen, atau mungkin gembala saudara, atau mungkin diaken atau majelis. Saudara, kalau kita tidak bisa menundukkan diri, menyerahkan diri kepada mereka, maka penundukan diri saudara dan saya akan dipertanyakan di hadapan Tuhan. Memang berat saudara. Saya akan tunjukkan proses alurnya tentang penundukan diri ini. Bagaimana saya bisa menundukkan diri kepada otoritas? Atau bagaimana saya bisa menundukkan diri di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah didasarkan pada percaya. Kalau saudara percaya dengan Tuhan, ini dasarnya. Ketika pertama kali saudara datang kepada Tuhan, saudara meresponi kasih Tuhan. Kemudian saudara percaya kepada Tuhan. Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berbicara tentang percaya. Ini berbicara tentang iman. Percaya kepada Tuhan. Saya percaya kepada Yesus. Saya percaya dengan segala eksistensi dan keberadaan Yesus. Saya percaya kuasanya. Saya percaya dengan kuasa kebangkitannya. Saya percaya dengan kasihnya. Saudara, kepercayaan yang utuh ini, saudara, ketika percaya kepada Yesus, nah ini proses pertama. Proses pertama. Ketika murid-murid Yesus, ketika dia dikatakan bahwa Yesus ketika di atas perahu dan di situ ada Petrus dan beberapa orang di situ. Ketika setelah mengambil ikan dan kemudian dibawa naik ke atas perahu, apa yang terjadi? Petrus kemudian percaya, dia melihat apa yang dilakukan dan siapa di hadapannya dia. Kemudian tahap kedua apa yang terjadi? Dia merendahkan diri, dia tersungkur. Saudara, tahap yang kedua itu adalah sebelum penundukan diri, itu adalah merendahkan diri. Orang yang merendahkan hatinya. Orang yang tidak membawa keangkuhannya. Orang yang tidak membawa kesombongannya. Orang yang tidak membawa apa yang dimilikinya. Kepintarannya, kekuatannya, pengalamannya. Ketika saya berpikir bahwa saya lebih daripada tim koordinator saya. Ketika saya berpikir bahwa saya lebih pinter daripada pemimpin saya yang mengadakan outbound waktu itu. Maka saya tidak akan pernah masuk di dalam yang namanya penundukan diri. Saudara tidak akan pernah masuk dan pernah belajar untuk menundukkan diri ketika masih ada di dalam kesombongan dan keangkuhan. Kita congkak, saudara. Saat itulah perlu hancur hati. Kita merasa diinjak dan kita terinjak. Ini sacrifice yang pertama. Yang mana ketika setelah percaya, ya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Saat engkau percaya kepada Yesus, maka berikutnya engkau harus merendahkan diri. Artinya engkau juga menyerahkan dirimu, diriku kepada Yesus yang engkau percayai. Menyerahkan diri. Ketika saudara mempercayai orang tuamu bahwa dia adalah otoritas yang dipercayakan yang ada di dalam hidupmu, maka engkau juga menyerahkan diri untuk orang tuamu mengcover kamu, melingkupi dirimu, mencukupi hidupmu. Itu merendahkan diri, menyerahkan hidup, sacrifice. Saudara, berikutnya apa, saudara? Berikutnya adalah baru masuk penundukan diri. Menundukkan diri juga berbicara bahwa menempatkan diri di bawah seseorang. Jadi prosesnya percaya, kemudian merendahkan diri atau rendah hati, ya, kemudian baru penundukan diri. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6b. Sebenarnya tadi berangkat dari Yakobus itu juga. Yakobus pasal 4 ayat 7 kan. Saudara lihat bahwa Yakobus pasal 4 ayat 6 bagian B dikatakan begini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah. Kenapa ya kok ada kaitan? Ya ada kaitan lah. Kenapa? Karena untuk tunduk itu kita tidak boleh congkak. Gak boleh tinggi hati. Ayo kita hancurkan itu. Saudara merasa bisa? Saudara merasa mampu? Saudara punya pengalaman? Biasanya orang-orang, anak-anak atau remaja, pemuda milenial merasa dirinya punya pengalaman, lebih pinter dari orang tuanya, lebih pinter dari gembalanya, lebih bisa punya pengetahuan dari
Saudara, kesombonganmu di hadapan Tuhan itu nothing, gak ada apa-apanya. Serius. Belajar aja diam. Gimana Pak Pendeta? Gimana Pak Pimpinan? Walaupun saudara punya semuanya, belajarlah untuk dengan rendah hati meletakkan diri saudara di bawah otoritas itu. Itu menunjukkan bahwa saudara dan saya juga di bawah otoritas yang maha tinggi, yaitu Allah. Kesombonganmu gak ada artinya, saudara. Kita manusia yang diciptakan oleh tangannya sendiri, oleh hembusan nafasnya. Kita mau coba-coba melebihi Tuhan. Saudara, mari kita belajar menundukkan diri ini di hadapan Allah melalui otoritas yang saat ini Tuhan percayakan di atas kita. Sudah cukup Pak Tony menundukkan diri? No. Penundukan diri tidak akan perlengah lengkap apabila tidak diikuti dengan ketaatan. Ketaatan. Penundukan diri tidak dikatakan penundukan diri apabila tidak ada ketaatan. Penundukan diri ini berbicara tentang sikap. Ketaatan ini berbicara bukti perilaku nyata dari sikap saudara menundukkan diri. Bukti nyatanya apa? Ketaatan saudara. Ketaatan apa yang saudara diperintahkan atau aturan yang berlaku. Saudara taat atau tidak? Wah gak enak. Apa ini sekarang gereja ini? Masa kita disuruh pakai baju putih atasannya? Biar bisa keren gitu loh. Bisa hijau, bisa hitam. Saudara, mulailah dengan cara-cara yang mungkin kita mulai berpikir dengan cara-cara kita. Kita tidak lagi taat. Wah, apa ini? Perusahaan ini. Jam kerjanya diganti loh. Dari jam 9 sekarang masuk setengah 9. Demo. Mas, demo. Saudara, hari ini saya mendapatkan kabar beberapa hari ke depan katanya akan ada demo. Karena ada pembatasan atau pemeriksaan yang sangat ketat dari Pulau Madura untuk masuk ke Surabaya. Apa yang mau didemo? Itu adalah usaha pemerintah daripada pemerintah kota. Demo. Nanti pasar kemudian diberlakukan seperti ini, demo. Saudara, kalau saudara terus demo. Sementara saudara nggak mengerti tentang kebenaran. Diselidiki dulu, dilihat dulu. Seringkali anak-anak muda berkoar-koar semena-mena. Di mana? Di media sosial. Saudara berkata bahwa yuk kita hormati pemerintah. Saudara menghina pemerintah. Ketika ada peraturan tentang begini, tentang protokol kesehatan. Oh ini adalah konspirasi. Saudara. Apa ini macam-macam. Saudara. Kalau sudah ada hati yang seperti itu, bertobat hari ini. Saya bukan dibayar pemerintah untuk mengatakan itu. Saya adalah hamba Tuhan yang mengajarkan pada saudara dan memberitahukan kepada saudara tentang siapa itu pemerintah. Itu juga kita harus tunduk karena itu adalah otoritas yang dipercayakan, yang Tuhan izinkan itu di atas kita. Dia adalah perwakilan Allah juga. Ketika saudara sering memberontak, saudara juga akan memberontak Allah. Maaf kalau saya khotbah gayanya biasanya saya ada lucu begitu, tapi hari ini saya benar-benar dengan semangat saya ngomong bahwa ini tegas. Penundukan dirimu itu menunjukkan bahwa engkau benar-benar percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan belajar menundukkan diri. Menundukkan diri kepada Allah, itu tunjukkanlah engkau penundukan diri dengan otoritas yang dipercayakan, diizinkan di atas saudara dan saya. Termasuk pemerintah. Berkoar-koar. Indonesia ini terkenal dengan warga netizen, warga 62. Begitu banyak, wah saudara. Begitu marah-marah. Lihat ketika Indonesia literasi digitalnya nomor 2 dari dunia.
Wah, langsung komplain. Sedih, sedih. Terlalu reaktif. Tidak dipikir dengan baik. Malah tidak meresponi dengan baik. Saudara, saya kadang melihat, saya punya harapan banyak untuk anak-anak muda. Terutama Tuhan punya banyak harapan yang besar untuk saudara. Tapi kalau yang isinya adalah pemberontakan, saudara nggak punya masa depan. Rebellion, itu liar namanya. Itu berbahaya sekali. Tapi saya percaya bahwa saudara yang percaya dengan Yesus, saudara menjadi pengikut Kristus, saudara bukan demikian. Belajarlah untuk menundukkan diri. Nanti kita akan lihat apa sih akibat dari penundukan diri tapi secara cepat. Jadi penundukan diri itu harus diikuti dengan yang namanya ketaatan. Kalau cuma hormat sikapnya, iya pak, siap. Tetapi saudara tidak taat, itu artinya saudara tidak melakukan juga. Dari aturannya, dari segala sesuatu yang berlaku, saudara penundukan dirimu juga bohong. Jadi ketaatan melakukan, makanya dikatakan di sini tadi di dalam apa namanya, di dalam Kolose juga dikatakan begitu kan, taatilah gitu. Taatilah berbicara orang yang di atas kita, taati. Ketika kau melakukan itu, bayangkan bahwa kau melakukan itu untuk Allah, untuk Tuhan. Saudara, kalau kita coba pikirkan aja, sederhana aja ilustrasinya. Ketika saya punya asisten rumah tangga atau mungkin ada staff, ada tim di dalam yayasan kami, mungkin di gereja juga gitu, saudara sebagai gembala. Kemudian dia hormat nih. Wah, saya lewat, selamat pagi, shalom gitu. Terus kemudian saya bilangin, tolong jendelanya dibuka dong, karena ini agak panas. Oh, nggak mau pak, maaf, itu bukan tugas saya pak. Saya mau tanya, apakah itu penundukan diri? No. Ya sudah, saya buka sendiri. Kemudian gini, Bapak Gembala, pimpinan, bener-bener orang yang cekatan. Saya diam aja. Terus kemudian saya bilang, yuk kita naik ke atas, kita akan mulai pertemuan. Nggak mau pak, enak di sini pak. Ngapain di atas? Saudara, model seperti ini mau diapain? Berapa banyak kita juga melakukan hal yang sama. Kita ngomongnya tunduk kepada pimpinan, pada gembala, hamba Tuhan, dekan, pimpinan perusahaan, tapi kita tidak taat melakukan. Penundukan dirimu palsu. Palsu. Lihat apa yang terjadi pada Musa dan Yosua. Yosua menundukkan diri kepada Musa. Samuel menundukkan diri kepada Imam Eli. Yesus menundukkan diri kepada bapaknya. Timotius menundukkan diri kepada Paulus. Saudara, itu semua proses, itu semua terjadi. Dikatakan itu memuridkan, ya, tetapi memuridkan ini kalau tidak ada penundukan diri mana bisa. Saudara, mari kita belajar untuk menundukkan diri. Jangan ada pemberontakan di dalam hatimu. Belajar untuk rendah hati. Secara singkat saya akan tunjukkan beberapa hal tentang akibat dari penundukan diri. Yang pertama, saudara, penundukan diri ini terkait dengan yang namanya jiwamu akan terjaga-jaga. Jiwa kita dijagain. Kenapa? Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-17. Kita lihat Ibrani pasal yang 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Dikatakan bahwa sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ketika engkau tunduk dengan pemimpinmu, dengan otoritas di atas. Makanya saya kalau berdoa juga saya berdoa untuk pemimpin-pemimpin saya.
Saya juga punya pemimpin-pemimpin, saudara. Ketua sinode, yang tadi tim leader saya. Saya ada pemimpin-pemimpin. Saya berdoa. Ada yang namanya pembina yayasan. Saya berdoa buat mereka. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwa saya. Itu realitanya bagaimana saya juga tidak tahu. Tetapi tugas saya adalah tetap berdoa, tunduk, dan taat kepada mereka. Serius. Saya harus melakukan itu. Pembina yayasan berkata begini, Tony, carikan Alkitab. Dalam waktu singkat ini harus mencari Alkitab, bagaimana mungkin? Ya saya harus melakukan. Saya bilang, wah nggak bisa. Wah, saya akan lakukan. Karena saya tahu bahwa dia adalah pemimpin saya. Apapun resikonya, saya harus jalankan. Saya bukan hanya tunduk, tapi juga saya mentaati apa yang dia lakukan dan saya lakukan. Saudara, yang kedua, yaitu ternyata kaitannya dengan mujizat lewat iman. Iman kemudian ada mujizat. Itu dengan penundukan diri. Dari mana? Kalau kita lihat Lukas pasal 7 ayat 10. Ya, dikatakan Lukas pasal 7. Ya, ayat yang ke-10. Kalau dari ayat 1 kita tahu, saudara, bahwa ini berbicara tentang perwira yang mana hambanya sakit. Saudara, ketika perwira ini datang kepada Yesus, kemudian perwira ini berkata, Yesus nggak perlu ke sana. Karena cukup memerintahkan saja. Lihat, perwira ini tahu otoritas kepada siapa dan menundukkan diri kepada siapa. Seperti saya juga memerintahkan tunduk kepada saya. Orang-orang yang di bawahnya dia, si perwira ini. Demikian pula saya percaya bahwa Tuhan Yesus kalau melakukan hal yang sama, itu juga akan terjadi. Kita lihat mulai ayat yang ke-6. Lukas pasal 7 ayat yang ke-6. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Si perwira ini ngomong dengan sahabatnya bahwa jangan ke rumah, nggak layak gitu. Ayat 7, sebab itu aku juga menganggap diriku nggak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahanku adalah pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, heranlah. Ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Saudara, penundukan dirinya dan mengerti tentang otoritas itu menunjukkan adanya imannya dia dan akhirnya menghasilkan mujizat. Kalau engkau menundukkan diri di hadapan Tuhan melalui otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, engkau akan mendapatkan mujizat karena imanmu kepada Yesus. Yang ketiga, apa yang kalau engkau menundukkan diri? Heaven open over yourself. Artinya surga akan terbuka. Dan apa yang terjadi, Tuhan akan mengurapi saudara. Saudara bayangin, kalau ada seorang hamba, kemudian menghormati saudara dengan penundukkan dirinya. Kemudian dia taat melakukan. Saudara, bukankah kita senang? Bukankah kita juga akan memberikan apa yang dia dapatkan? Bukankah kita juga menjadikan dia favorit? Bukankah kita juga akan mengutamakan dia? Ketika dia tunduk dan dia taat, dia menghormati kita. Kemudian berikutnya, Tuhan akan secara pribadi akan menjamin kehidupan saudara. Ketika ada hamba Tuhan di mana hamba Tuhan ini
kemudian dia dengan timnya, orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia menghormati hamba Tuhan itu. Dia melakukan apa saja yang hamba Tuhan itu katakan. Dia mengerti tentang otoritas, penundukan diri, ketaatan. Saudara, bukankah hamba Tuhan ini juga akan bertanggung jawab atas orang-orang itu? Yes. Saudara, itu hal-hal yang muncul. Ada begitu banyak, saudara. Mari kita belajar untuk menundukkan diri di hadapan Tuhan. Melalui orang-orang yang ada di atas kita, otoritas di atas kita, yang Tuhan percayakan, itu ada di atas kita. Mulailah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau memang saudara percaya kepada Yesus, saudara akan buktikan dengan merendahkan diri di hadapan Dia. Dan saudara akan menundukkan diri di hadapan Tuhan. Dan penundukan diri itu tidak pernah sempurna, lengkap ketika tidak ada ketaatan di situ. Mari, percayaku pada Tuhan, buktikan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan taatlah dalam melakukan perintahnya. Melalui otoritas yang Tuhan percayakan di atas kita. Siapapun mereka, bagaimanapun mereka, belajar untuk menundukkan diri di bawah mereka. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan berkat-berkat akan turun ke atasmu. Dan engkau akan melihat bagaimana mujizat akan terjadi. Jiwamu akan terjaga. Bagaimana surga terbuka. Tuhan akan menjamin hidup saudara. Dan ada urapan yang baru atas hidupmu. Ada yang mengcover hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa supaya firman Tuhan pada hari ini memberkati kami semua. Memberkati setiap yang mendengar, juga memberkati siapapun yang sedang di dalam pergumulan. Hamba berdoa supaya kami belajar penundukan diri yang diawali dengan kerendahan hati dan dalam ketaatan kami. Terima kasih untuk otoritas dan pemimpin-pemimpin di atas kami yang Tuhan percayakan untuk kami ada di bawah mereka. Karena dengan demikian kami belajar untuk tunduk di hadapan Allah, belajar dari penundukan diri kami kepada para pemimpin di atas kami. Terima kasih Tuhan, kami menerima dan terbuka firman Tuhan dan kebenaran ini, agar kami menjadi makin menjadi murid yang setia, murid yang layak, dan kami semakin sempurna seperti Engkau. Kuatkan kami, buat kami terus Tuhan, hajar hati kami yang sombong ini menjadi hati yang penuh dengan kerendahan hati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause as you gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible.